Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Uni semester 4 untuk PI kelas pagi, PI 4A. Oke, untuk pertemuan kedua ini untuk manajemen basis data, yaitu kita masuk ke dalam materi hierarki dan sistem basis data. Jadi nanti kalian akan mempelajari apa itu hierarki basis data dan juga sistem basis data. Ya, sebelumnya jangan lupa ya, mahasiswa nanti wajib subscribe YouTube channel ini dan juga like and share, juga tuliskan di kolom komentar NIM dan nama kalian sebagai wujud presensi atau daftar hadir ya di pertemuan kedua ini. Oke. Kita masuk ke definisi pertama, basis data dan basis data. Kita harus tahu dulu kalau basis bisa diartikan markas ya, atau gudang atau tempat bersarang atau berkumpul ya, dari kata-kata basis ya. Sedangkan data ya, representasi fakta dunia ya, fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia ya, barang, hewan dan sebagainya. Konsep keadaan itu juga termasuk di dalam data yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan atau kombinasi. Ya, ada juga menyebutkan bahwa data adalah sesuatu yang tidak penting bagi penerimanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena data itu hanya kumpulan, ya, hanya suatu angka-angka, huruf, simbol, dan sebagainya. Setelah data itu diolah, maka akan menghasilkan informasi. Nah, informasi itu yang sudah tergolong penting atau berarti ya bagi penerimanya. Yang selanjutnya basis data. Dari data basis dan data, maka kita bisa tarik kesimpulan basis data adalah kumpulan file atau table ya. Basis data atau dalam bahasa Inggris database ya. Basis data adalah kumpulan file atau table yang saling berrelasi atau berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, yaitu basis data. Biasanya ada banyak yang basis data mahasiswa, basis data akademik dan sebagainya. Dapat dikatakan pengertian lain basis data adalah koleksi terpadu dari data yang saling berkaitan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Nah, itu tadi ya. Suatu enterprise atau dunia usaha. Ini jelas ya. Jadi adanya basis data yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi ya. Karena data itu diolah, direlasikan, akhirnya menjadi suatu informasi. Itulah basis data. Oke, sekarang gambarannya, deskripsi dari basis data ya. Contoh di lemari arsip, ya, dalam suatu ruangan ada lemari arsip, ada mata kuliah, dosen, mahasiswa, nilai dan sebagainya di situ masuk ke dalam. Ini fisik ya, data itu masuk ke dalam lemari. Jika di dalam basis data, dia bentuknya hard disk atau file ya, file di dalam satu hard disk basis data dan di dalamnya ada tabel mata kuliah, dosen dan sebagainya. Jadi ini bersifat elektronik, disimpan di dalam data elektronik. Oke, nah, itu bedanya. Hierarki basis data. Hierarki data dalam dapat dikelompokkan maksudnya menjadi 3, yaitu file, record, dan elemen. File ya, file itu yaitu nama
database-nya, ya kan? Yang nama apa namanya, table-tablenya maksud kami. Ya, basis data atau database di dalamnya hierarkinya ada pertama yaitu table dulu. Jadi di dalam basis data ada table-table. Sedangkan di dalam table dia ada record atau rekaman data. Record baris rekaman data itu sama ya. Jadi record. Nanti kita ilustrasikan. Selanjutnya yaitu elemen data. Elemen data yang biasa disebut dengan field atau atribut ya. Ya. Jadi itu. Kita ilustrasikan nanti setelahnya. Elemen data yaitu atau atribut satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Pada data mahasiswa, field ada apa aja? NIM, nama mahasiswa, tempat lahir mahasiswa dan sebagainya. NIM, nama, M, tempat lahir M itu mahasiswa ya dan sebagainya. Istilah lain elemen yaitu ada field, kolom, item, atribut. Ya, itu sama ya. Yang sering dipakai yaitu field, atribut. Oke, record sekarang record. Yaitu record gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Contohnya NIM, nama, tempat tanggal lahir itu dia berisikan data-data ya dihimpun dalam suatu baris atau record. Ya, nanti saya berikan gambarannya. Table, file table yaitu kumpulan record ya mempunyai panjang atribut atau field sama, namun isinya beda. Yaitu table ya, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Contohnya yaitu mahasiswa, nama tabel atau file ya. Ini nama tabel mahasiswa. Berarti kalau mahasiswa database-nya apa namanya? Akademik bisa ya biasanya. Nah, database akademik, tabelnya apa aja? Mahasiswa, mata kuliah, dosen, apalagi nilai. Nah, itu yang saling terkait ya. Biasanya untuk apa namanya di dalam akademik gitu ada tabel-tabel itu. Ada juga yang menyebutkan tabel itu entitas, entity itu juga sama, objek ya. Oke, mahasiswa dengan akademik database-nya atau basis datanya namanya akademik, tabelnya namanya mahasiswa. File ya, sama menyebutnya. Ini istilah-istilah. Selanjutnya NIM, nama M, tempat lahir M ini adalah merupakan nama field atau kolom atau apalagi atribut, ya, elemen data ya dan sebagainya. Ya. Itu sama. Selanjutnya record. Record ini satu baris ini. Baris pertama ini ada NIM 01 03 1417 Mulyanti dan sebagainya. Satu record ini, satu baris ini dinamakan record. Nah, ini record atau baris. Dengan field atau atributnya yang saya sebutkan tadi yang paling atas. Kolom ya. Kalau di dalam Excel itu kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan sebagainya. Dia juga bisa kita buat tabel, bisa sebagai field, sebagai record, itu bisa. Paham ya? Jadi itu gambarannya. Yang selanjutnya, sekarang sistem basis data. Sistem basis data dapat diartikan sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam suatu atau sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program atau DBMS database management system kemarin kita sudah pelajari yang memungkinkan beberapa user ya atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file atau tabel tersebut ya jadi dengan adanya DBMS user bisa share bisa sebagai klien untuk menyimpan datanya dan masuk ke dalam basis data bisa menginput, mengoreksi, menghapus, menampilkan dan sebagainya semuanya
terkumpul di dalam basis data. Dan semuanya akan diprogram ya, disimpan di dalam DBMS. Oke, komponen sistem basis data, perangkat keras jelas, sistem operasi, perangkat keras komputer, laptop, ya, sistem operasi ada Windows, Linux, ya, dan sebagainya. Basis data atau database, selanjutnya sistem atau aplikasi perangkat lunak, ya, pengelola basis data DBMS. Biasanya server apa sih namanya? SQL Server gitu ya, biasanya Oracle, MySQL dan sebagainya. WAM server. Selanjutnya yang kelima pemakai atau user, ya, jelas itu pemakai atau user itu yang memanipulasi, mengelola. Aplikasi atau perangkat lunak lain bersifat opsional. Ini biasanya tambahan beberapa yang digunakan untuk pengelolaan, mensupport sistem untuk masuk ke dalam basis data. Ya biasanya PHP, ya, terus HTML, ya, seperti itu. Ya, saya rasa itu ya. Nah, yang terakhir yaitu sistem basis data. Nah, di sini contoh ini sebuah basis data, di dalamnya ada tabel-tabel banyak ya, yang dia saling berrelasi ya, dan semuanya akan diakses oleh user. Nah, ini adalah perangkat kerasnya. PC untuk klien yang basis data ini adalah sebagai server ya, dan diakses kemudian oleh klien, dan klien akan menyimpan dan mengembalikan ke dalam server tersebut dalam media penyimpanan, yaitu DBMS. Saya rasa itu ya untuk sekilas tentang hierarki dan sistem basis data untuk pertemuan kedua ini. Jangan lupa, silakan kalian bisa absen ya, mengisi presensi di komentar YouTube ini, dan akan saya record, saya simpan. Siapa-siapa yang komentar itu adalah mereka yang mengikuti perkuliahan daring pada pertemuan hari ini. Jangan lupa subscribe ya, dan di-share agar bisa, dan juga notifikasi agar kalian bisa selalu mendapatkan video perkuliahan daring terbaru dari saya, dan beberapa tutorial yang mendukung untuk bisa meningkatkan pengembangan skill mahasiswa. Jadi itu ya, saya harapkan di pertemuan minggu depan kita bisa tatap muka ya, untuk bisa menyiapkan ya, tentunya praktek bagaimana kita membuat basis data, record, field, tabel, dan tabel relasi. Ya, saya rasa itu ya, pertemuan kali ini cukup. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like juga komen. Berisikan NIM dan nama mahasiswa. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.